aniaya yang dilakukan kepolisian. Salah satu yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat, di mana seorang pemuda menangis karena polisi menilang dan menahan motor miliknya yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Kenapa, Bang? AB, inisial warga Pontianak Utara, Kalimantan Barat, ini hanya bisa menangis di trotoar di Jalan Diponegoro, Pontianak. Polisi menilang dan menahan motor miliknya lantaran melanggar rambu-rambu lalu lintas serta tidak memiliki surat izin mengemudi. Kasih pengendali lapangan Polresta Pontianak mengatakan razia rutin ini dilakukan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat di kota Pontianak. Dari hasil razia, polisi berhasil menjaring 37 pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas serta tidak dilengkapi surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Satu persatu, pengendara sepeda motor ditindak oleh petugas Polantas Jakarta Barat karena masuk ke jalur busway di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Di antara para pengendara sepeda motor yang masuk ke jalur busway terdapat seorang anggota TNI. Namun oleh petugas, anggota TNI ini hanya diberi peringatan tanpa diberi surat tilang. Kegiatan sterilisasi jalur busway ini merupakan upaya petugas agar jalur busway tidak digunakan oleh kendaraan lain selain bus Transjakarta. Selain menindak para pengendara yang masuk ke jalur busway, petugas juga melakukan sosialisasi kepada para pengendara saat lampu merah menyala. Hati-hati ya. Gimana, Pak? Ini mau dinas, Pak? Pak, hati-hati ya. Mau dinas ya? Setelah tidak berhasil dibujuk untuk menyerah, pemuda yang mengamuk ini akhirnya dapat dilumpuhkan aparat kepolisian dan warga setempat. Sebelumnya warga Jalan Situbun, Kelurahan Cokro, Manggala, Kota Ponorogo ini sempat ketakutan saat dikejutkan dengan mengamuknya seorang pemuda bernama Ramdhani. Pemuda yang dalam pengaruh minuman keras tersebut membawa parang dan mengancam warga setempat. Aparat polisi yang datang sempat kesulitan untuk membujuk Dhani untuk menyerahkan senjata tajam yang dibawanya. Penyebab mengamuknya Dhani karena motor miliknya ditahan polisi lalu lintas karena tidak memiliki surat kelengkapan resmi kendaraan, serta menerobos rombongan Wakapolda Jatim yang tengah melintas usai berkunjung ke Mapolres Ponorogo. Jakarta Pusat kembali menggelar pensterilan jalur bus Transjakarta di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Dalam razia di jalur koridor 5 jurusan Ancol Kampung Melayu ini, petugas sengaja bersiasat dengan berada di tengah jalur. Bukan berlaku curang, tetapi untuk memberikan pemahaman kepada pengguna jalan agar taat aturan. Kami di tengah-tengah ini memang image-nya jelek, menjebak. Kami bukan menjebak, Kalau saya, berarti masyarakat itu takut hanya sama polisi, bukan takut dengan aturan. Razia pengendara nakal di jalur busway ini tidak pandang bulu. Selain warga biasa, tentara pun terkena razia seperti yang ini. Nah, untuk yang satu ini, polisi memberikan dispensasi, tidak menilangnya karena mobil ambulans yang sedang membawa orang sakit dan mobil polisi yang sedang bertugas, seperti yang sedang membawa barang bukti ini, terbebas dari sanksi.
Sedangkan yang satu ini, meski telah meyakinkan petugas bahwa dirinya nekat memasuki jalur busway karena harus buru-buru, tetap saja ditindak. Namanya siapa, Bu? Udah lagi nih, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Pihak kepolisian hingga saat ini masih berupaya mensterilkan jalur bus Transjakarta dengan menerapkan denda tilang hingga dianggap jalur bus Transjakarta terbebas dari kendaraan pribadi. Demikian laporan Justinus Bagus dan Mahendra Dewanata dari Jakarta. Intel mana, Pak? Pangkatnya apa, Pak? Nah, Intel nggak punya begini, Pak. Saya baru papan, Pak. Pria yang mengaku sebagai Intel ini tak bisa menjelaskan dari instansi mana dia berasal. Awalnya pria ini mengaku sebagai anggota Intel TNI. Namun setelah didesak pengakuannya berubah. Ia justru menantang polisi untuk menghubungi nomor telepon yang ada di kartu Intelnya. Kepada polisi ia juga mengaku sebagai wartawan. Bapak lepas sekarang, jangan saya yang lepas ya. Selain melanggar larangan parkir, mobil milik pria ini juga ditempeli berbagai atribut TNI, Polri, DPR RI, serta pers. Polisi akhirnya memintanya untuk melepaskan lambang Garuda yang menutupi plat nomor kendaraannya. Perdebatan polisi dengan pria yang mengaku Intel tersebut terjadi dalam razia parkir liar dan PKL di Tambora, Jakarta Barat. Dalam razia ini, polisi mencabut pentil ban dari sejumlah kendaraan bermotor yang melanggar. Razia ini dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kecamatan Tambora. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengurangi kemacetan di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One, mengabarkan. Diberhentikan petugas untuk diminta menunjukkan kartu identitas, tetapi salah seorang pengguna jalan yang merupakan WNA justru naik pitam karena tidak terima ia tidak membawa kartu identitas. Adu mulut antara WNA asal Inggris itu dengan petugas tidak dapat terhindari. Rencananya razia ini akan terus dilakukan guna memberikan pengetahuan kepada warga untuk selalu membawa kartu identitas. Sekarang, look at this here. Untuk apa? Uang, ambil uang, uang, ambil uang, uang, ambil uang, uang, ambil uang. Sekarang, look at this here. Untuk apa? Uang, ambil uang, not good. Anyway, okay. Aku cinta Indonesia, negara Indonesia. Aku cinta. Tapi banyak korupsi, orang enggak peduli. Ini namanya hakim enggak peduli. Baku hantam. Polri dan TNI belakangan lagi menunjukkan keakraban mereka menyusul bentrok di Batam beberapa waktu lalu. Kedua institusi coba memperbaiki hubungan. Tapi seorang tentara di Bitung, Sulawesi Utara mungkin baru keluar hutan, tidak baca koran atau nonton berita di TV. Dia masih saja menunjukkan arogansi dengan melakukan perbuatan tercela, mengobrak-abrik sebuah pos polisi. Si tentara tak terima istrinya ditilang polisi. Bukan cuma merusak pos, bahkan dia menghajar polisi yang menilang istrinya. Bukan dia banting lembaran tilang merah itu di meja saya. Saya bilang, ada apa nih, Pak? Kemudian menjawab, apa? Mana SIM saya tadi yang anak tangkap? Saya terus berpikir, saya tadi tidak pernah tangkap laki-laki. Cuma yang saya tahu, saya tangkap perempuan. Oh, itu istri saya mau takodim. Jadi gitu. Nah, baru saya tahu mau takodim. Saya mau takodim. Nah, dipukul, tapi saya tidak melawan. Nah, kacamata terlempar. Mungkin tidak puas, dihancurkan itu. OBS ini tadi dalam pos itu. Nah, sehingga kacamata saya kan terlempar itu. Kejadian itu berlangsung di keramaian dan jadi tontonan anak-anak sekolah yang kebetulan banyak di depan pos polisi itu. Tentara meronta sini,
memang masalah kita terjadi di playground, di tendang-tendang. Ada seseorang? 2 orang itu tendang. 2 orang. Istri si tentara yang ternyata seorang guru dimintai keterangan. Polisi menyerahkan kasus ini ke polisi militer TNI biar diselesaikan secara kelembagaan saja. Unik terjadi saat kepolisian menggelar operasi Zebra seperti yang terjadi di Bandar Lampung. Petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung menjadi korban caci maki seorang karyawati yang menolak dirazia. Pengendara sepeda motor yang merupakan seorang karyawati salah satu minimarket di kota Bandar Lampung ini mengeluarkan kata-kata kasar saat petugas mengambil kunci motor miliknya. Peristiwa ini menyebabkan kemacetan karena motor yang dikendarainya berhenti di tengah jalan. Polisi akhirnya menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya dan pengendara ini batal menjalani razia. Sekarang, look at this here. Untuk apa? Uang, ambil uang, uang, ambil uang, uang, ambil uang, uang, ambil uang. Sekarang, look at this here. Untuk apa? Uang, ambil uang, not good. Anyway, okay. Aku cinta Indonesia, negara Indonesia. Aku cinta, tapi banyak korupsi. Orang enggak peduli. Ini namanya hakim enggak peduli. Baku hantam Polri dan TNI belakangan lagi menunjukkan keakraban mereka menyusul bentrok di Batam beberapa waktu lalu. Kedua institusi coba memperbaiki hubungan. Tapi seorang tentara di Bitung, Sulawesi Utara mungkin baru keluar hutan, tidak baca koran atau nonton berita di TV. Dia masih saja menunjukkan arogansi dengan melakukan perbuatan tercela, mengobrak-abrik sebuah pos polisi. Si tentara tak terima istrinya ditilang polisi. Bukan cuma merusak pos, bahkan dia menghajar polisi yang menilang istrinya. Bukan hanya dia banting lembaran tilang merah itu di meja saya. Saya bilang, ada apa nih Pak? Kemudian menjawab apa? Mana SIM saya tadi yang anak tangkap? Saya terus berpikir, saya tadi tidak pernah tangkap laki-laki. Cuma yang saya tahu saya tangkap perempuan. Oh itu istri saya mau takodim. Jadi gitu. Nah, baru saya tahu mau takodim. Busway, petugas juga melakukan sosialisasi kepada para pengendara saat lampu merah menyala. Hati-hati ya. Gimana Pak? Ini mau dinas Pak? Pak, hati-hati ya. Mau dinas ya? Setelah tidak berhasil dibujuk untuk menyerah, pemuda yang mengamuk ini akhirnya dapat dilumpuhkan aparat kepolisian dan warga setempat. Sebelumnya warga Jalan Situbun, Kelurahan Cokro, Manggala, Kota Ponorogo ini sempat ketakutan saat dikejutkan dengan mengamuknya seorang pemuda bernama Ramdhani. Pemuda yang dalam pengaruh minuman keras tersebut membawa parang dan mengancam warga setempat. Aparat polisi yang datang sempat kesulitan untuk membujuk Dhani untuk menyerahkan senjata tajam yang dibawanya.
Penyebab mengamuknya Denny karena motor miliknya ditahan polisi lalu lintas karena tidak memiliki surat kelengkapan resmi kendaraan, serta menerobos rombongan Wakapolda Jatim yang tengah melintas usai berkunjung ke Mapolres Ponorogo. Pangkatnya apa, Pak? Nah, Intel nggak punya begini, Pak. Saya Warapaban, Pak. Pria yang mengaku sebagai Intel ini tak bisa menjelaskan dari instansi mana dia berasal. Awalnya pria ini mengaku sebagai anggota Intel TNI. Namun setelah didesak pengakuannya berubah. Ia justru menantang polisi untuk menghubungi nomor telepon yang ada di kartu Intelnya. Kepada polisi ia juga mengaku sebagai wartawan. Selain melanggar larangan parkir, mobil milik pria ini juga ditempeli berbagai atribut TNI, Polri, DPR RI, serta pers. Polisi akhirnya memintanya untuk melepaskan lambang Garuda yang menutupi plat nomor kendaraannya. Perdebatan polisi dengan pria yang mengaku Intel tersebut terjadi dalam razia parkir liar dan PKL di Tambora, Jakarta Barat. Dalam razia ini, polisi mencabut pentil ban dari sejumlah kendaraan bermotor yang melanggar. Razia ini dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kecamatan Tambora. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengurangi kemacetan di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One, mengabarkan. Diberhentikan petugas untuk diminta menunjukkan kartu identitas, tetapi salah seorang pengguna jalan yang merupakan WNA justru naik pitam karena tidak terima. Ia tidak membawa kartu identitas. Adu mulut antara WNA asal Inggris itu dengan petugas tidak dapat terhindari. Rencananya razia ini akan terus dilakukan guna memberikan pengetahuan kepada warga untuk selalu membawa kartu identitas. Jaya yang dilakukan kepolisian, salah satu yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat, di mana seorang pemuda menangis karena polisi menilang dan menahan motor miliknya yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Kenapa, Bang? AB, inisial warga Pontianak Utara, Kalimantan Barat, ini hanya bisa menangis di trotoar di jalan Diponegoro, Pontianak. Polisi menilang dan menahan motor miliknya lantaran melanggar rambu-rambu lalu lintas serta tidak memiliki surat izin mengemudi. Kasih Pengendali Lapangan Polresta Pontianak mengatakan razia rutin ini dilakukan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat di kota Pontianak. Dari hasil razia, polisi berhasil menjaring 37 pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas serta tidak dilengkapi surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Satu persatu, pengendara sepeda motor ditindak oleh petugas Polantas Jakarta Barat karena masuk ke jalur busway di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Di antara para pengendara sepeda motor yang masuk ke jalur busway terdapat seorang anggota TNI. Namun oleh petugas, anggota TNI ini hanya diberi peringatan tanpa diberi surat tilang. Kegiatan sterilisasi jalur busway ini merupakan upaya petugas agar jalur busway tidak digunakan oleh kendaraan lain selain bus Transjakarta. Selain menindak para pengendara yang masuk ke jalur Lintas Jakarta Pusat kembali menggelar pensterilan jalur bus Transjakarta di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Dalam razia di jalur koridor 5 jurusan Ancol Kampung Melayu ini, petugas sengaja bersiasat dengan berada di tengah jalur. Bukan berlaku curang,
tetapi untuk memberikan pemahaman kepada pengguna jalan agar taat aturan. Kami di tengah-tengah ini memang image-nya jelek, menjebak. Kami bukan menjebak. Kalau saya, berarti masyarakat itu takut hanya sama polisi, bukan takut dengan aturan. Razia pengendara nakal di jalur busway ini tidak pandang bulu. Selain warga biasa, tentara pun terkena razia seperti yang ini. Nah, untuk yang satu ini, polisi memberikan dispensasi, tidak menilangnya karena mobil ambulans yang sedang membawa orang sakit dan mobil polisi yang sedang bertugas, seperti yang sedang membawa barang bukti ini terbebas dari sanksi. Sedangkan yang satu ini, meski telah meyakinkan petugas bahwa dirinya nekat memasuki jalur busway karena harus buru-buru, tetap saja ditindak. Namanya siapa, Bu? Pihak kepolisian hingga saat ini masih berupaya mensterilkan jalur bus Transjakarta dengan menerapkan denda tilang hingga dianggap jalur bus Transjakarta terbebas dari kendaraan pribadi. Demikian laporan Justinus Bagus dan Mahendra Dewanata dari Jakarta.